نفعنا به وبعلم الدارين آمين يا رب العالمين. الصفحة 57. Ar-Raqam. Nomor hadis berapa? 395. Apa syaratnya? Wa ayo 300 bahasa Arabnya apa? Salah satu jangan mi'atin, mi'ah aja. Kalau 400 mi'ah gitu, jangan mi'atin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala u'allimuka kalimatin. Ala ingatlah, u'allimu, aku ajarkan kepadamu, kalimatin, beberapa kalimat, man barang siapa, yuridi menghendaki, yuridi menghendaki, Allahu Allah, bihi dengannya, bihi dengannya, dengan man tadi, khairan kebaikan, khairan kebaikan, yu'allimu niscaya dia mengajarkan, hunna dengan kalimat tadi, hunna dengan kalimat iyahu kepadanya, iyahu kepadanya, summa kemudian, la yungsi, la tidak, yunsi dia akan lupa, yunsi dia akan lupa, hi dengan al, hi dengannya, abadan selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Rasul sampaikan kepada kita, akan aku ajarkan kepada kalian semuanya beberapa kalimat yang barang siapa dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengajarkan kepadanya kalimat-kalimat itu sehingga dia tidak akan pernah lupa dengan doa atau kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Apa kalimat itu? Apa doa itu? Yaitu kul, katakanlah, kul katakanlah, atau ucapkanlah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku,
Do'ifun, hamba yang lemah. Do'ifun, hamba yang lemah. Faqawi, famaka qawi, kuatkanlah. Qawi, kuatkanlah. Ridhoka, fi pada. Ridhoka, keridoanmu. Fi pada ridhoka, keridoanmu. Do'fi, pada kelemahanku. Do'fi, pada kelemahanku. Wakhud, wadan. Khud, jadikanlah. Ilal khairi, ila kepada al khairi, kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Binasiyati, dengan nasiyati. Seluruh jiwa ragaku. Waj'al, wa dan ij'al, jadikanlah al-islama, agama Islam. Muntaha ridhoya, muntaha tujuan. Ridhoya, dalam kepuasanku. Ridhoya, dalam kepuasanku atau kesenanganku. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku atau hambamu ini do'ifun, yang lemah. Famaka qawwi, berikan kekuatan ni kepadaku. Ni kepadaku. Wa dan ini sesungguhnya aku, sesungguhnya hambamu ini ya Allah, zalilun, yang hina. Zalilun, yang hina. Apa kalimatnya? Fa izzani, fa izzani, maka muliakanlah ni untukku. Muliakanlah ni untukku. Wa inni, wa dan ini sungguhnya aku ya Allah, fakirun, hamba yang fakir, hamba yang miskin. Farzuqni, famaka urzukni, karuniakan rezeki untukku. Karuniakan rezeki untukku. Wa dan ikfini, cukupkanlah ni untukku. Ni untukku. Bi dengan halalika, rezeki halalmu. Rezeki halalmu.
haramika, rizki harammu. An dari haramika, rizki harammu. Wa aghnini, wa dan aghnini, kayakanlah aku, kayakanlah aku, bi dengan fadlika, anugerahmu atau karuniamu, amman, dari man, seseorang, amman, an awalnya gitu, an yaitu dari man, seseorang, siwaka, selainmu, siwaka, selain dirimu ya Allah. Urwa meriwayatkan bu hadis Al-Hakim, Imam Hakim. Jadi ini barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diajarkan dan menghafal doa ini. Dan setelah hafal dia tidak akan lupa. Nah ini, karena ini adalah Rasul yang mengajarkan, maka kita sebagai umatnya harus mengamalkan apa yang sudah diajarkan untuk kita. Dan barang siapa menghafal doa ini, maka sungguh dia dalam kebaikan, terus untuk menuju ridho Allah. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, barang siapa Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, yufaqihu fiddin. Begitupun barang siapa Allah menghendaki hamba itu menjadi baik, orang yang baik, maka Allah akan pahamkan agama untuknya. Allah akan ajarkan untuknya pengetahuan yang ketika pengetahuan itu kemudian kita lakukan, maka Allah akan tambah lagi pengetahuan yang lain. Contoh misalnya kita sudah hafal doa ini, kemudian kita amalkan, Allah akan berikan kemudahan untuk menghafal doa yang lain. Tapi kalau kita nggak amalkan, nggak hafalkan, jangan harap kita mendapatkan doa-doa yang lain. Paham? Contoh misalnya kita tahu keutamaan sholat duha, yang begitu agungnya. Barang siapa continue istiqomah dalam sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Sholat duha adalah sebagai bentuk tasbihnya, syukurnya tubuh kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, dan setiap ruas tulang kita wajib bersedekah setiap hari kepada Allah. Sahabat lalu bertanya, Rasulullah, bagaimana cara bersedekah kaki kami, tangan kami? Maka dengan doa itulah sedekahmu kepada Allah. Allah lalu dilakukan, maka dia akan ditambah oleh Allah amal-amal ibadah yang lain. Tapi kalau duha saja nggak bisa dilakukan, apalagi yang lain. Padahal dia sudah tahu keutamaannya. Tahajud, dia tahu maqam Mahmud akan mengangkat martabat kedudukan kemuliaannya di hadapan Allah, di hadapan makhluk Allah, tapi dia nggak melakukan. Jangan harap bisa melakukan amal ibadah yang lain. Paham dong? Maka satu, kita paham ilmu, lakukan, amalkan. Nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang lain dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ayo dihafal doa ini. Kalau untuk imam, ini diganti dengan domirna. Paham? Yang ketiga Allahumma ini berarti diganti Allahumma inna. Itu ketika saat memimpin doa, jangan nih ya, tapi diganti nah. Yuk kita ganti dengan nah sekarang. Allahumma inna du'ifun faqawwi fi ridhoka du'fina wa khud ilal khairi binasiyatina waj'alil islam muntaha ridhona. Allahumma inna dhaifun faqawwina wa inna dalilun fa'izzana wa inni wa inna faqirun
farzuqna wakfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Dan doa yang kalau nggak hafal keseluruhan, ada doa yang diajarkan Rasul juga. Apabila doa itu dibaca, maka Allah akan selamatkan dari kefakiran, kemiskinan, yaitu dibaca setelah usai sholat Jumat. Ya, dibaca 7 kali. Di antaranya doa itu adalah, ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki halalmu, jauhkan kami dari sesuatu yang haram untuk kami. Wa aghnina, dan kayakan kami dengan karuniamu ya Rabb, dan kami tidak mengharap kepada siapapun selainmu. Nah, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Itu juga dalam redaksi doa atau hadis yang lain. Allahumma aghnina, coba, aghnina bihalalika an haramik. Apa artinya? Ya Allah, kayakan kami dengan rezeki halalmu, jauhkanlah dari sesuatu yang haram untuk kami. Kemudian wa bi ta'atika am maksiatik. Ya Allah, aku mohon bimbing kami dalam ketaatan kepadamu, jauhkan dari kemaksiatan sekecil apapun. Kemudian terakhir, wa bi fadlika amman siwak, karuniakan kepada kami sesuatu yang kami hanya berharap kepadamu semata, tidak kepada orang lain. Ya, artinya supaya tauhid kita, akidah kita semakin kuat dengan doa ini. Hafal ya, Dok? Besok ini sudah hafal semua insya Allah hari Kamis. Ya, Dok? Siap ya? Gampang kan? Kalau sudah tahu artinya, terjemahannya itu kita mudah menghafal. Ya, ini do'ifun faqawini, kalau enggak di ujung tadi yang Abi sampaikan dalam redaksi doa yang lain. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, ingatlah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, ingatlah. Unabbiukum, aku kabarkan kepadamu, aku beritahukan kepadamu, bi akbaril kabair, bi dengan akbari, sesuatu yang lebih besar, al kabair, al-kabair dari dosa-dosa besar, al-kabair dari dosa-dosa besar. Al-awwal, yang pertama, al-isyraku billah. Al-isyraku yaitu menyekutukan billahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain, wa dan uququ, durhaka, al-walidaini kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qawlu, dan ucapan, wa qawlu, dan ucapan, azur, yang dusta. Ini ternyata dosa besar. Rawa meriwayatkan kepada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim, an Abi Bakr, dari Abi Bakr. Ya, dari ada Abi Bakar, ada Abi Bakroh. Ya, tulisannya ada hamzahnya, ada haknya, Abi Bakroh, bukan Abi Bakar. Rasul memberitakan kepada kita ada dosa yang amat sangat besar, bahkan menjadi besarnya, paling besarnya daripada dosa besar, terbesar dari dosa-dosa besar. Apa itu? Apa, Dok? Menyekutukan
Allah dengan apapun, dengan cara apapun. Belum lama ini ya kita diperlihatkan kejadian luar biasa yang ironis sekali. Umat Indonesia adalah mayoritas umat Islam, tapi ketika mereka ada masalah, ada problem, tidak kepada Allah mereka meminta, tidak kepada Allah mereka curhat, tapi malah justru kepada tempat-tempat yang dianggap bisa menjadikan dirinya berubah nasib. Akhirnya pergi ke Gunung Kawi, Gunung Cermai. Bahkan mereka pun rela ya jauh-jauh meninggalkan kampung halamannya demi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu berupa materi. Padahal dengan cara yang batil. Dengan cara apa? Pergi ke dukun, pergi ke tempat yang diyakini di situ dia bisa mendapatkan harta, kekayaan. Belum lama di daerah mana itu tuh? 11 orang meninggal dengan niat apa? Untuk membuang sial. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian kasih pelajaran dengan semua ditenggelamkan di lautan supaya menjadi pelajaran buat kita. Tidak seperti itu caranya untuk meminta sesuatu, bukan kepada lautan, bukan kepada gunung, tapi ada Allah di tempat sujud saat sholat, hamparan sajadah, tengadakan kedua tangan, disitulah akan terselesaikan masalah-masalah kita. Bukan justru kepada Nyi Roro Kidul, Nyi Roro siapa lagi? Yang Roro siapa namanya? Selain Roro Kidul, Roro Tumbrang. Ya Allah, ya Allah, nyado, nanti kalian akan berkeluarga, berumah tangga. Ini menjadi pelajaran buat kita. Ini hadisnya. Satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah kesyirikan. Sudah menduakan Allah. Dia sholat, tapi dia percaya dengan Nyi Roro Kidul sebagai penolongnya. Dia sholat, tapi dia percaya dengan Mbah Kober sebagai penolongnya. Dia sholat, tapi dia percaya dengan Mak Lampir sebagai juru selamatnya. Dia puasa, tapi percaya dengan Kerandung sebagai penjaga dari segala mara musibahnya. Ya Allah, ya Rabbana. Hati-hatian dulu. Cukup sayang, panggil suaminya kita. Gak usah ke Gunung Cermai, gak usah ke Gunung Kawi. Ayo malam kita bangun, hamparin sajadah, curhat ke Allah. Sang suami jadi imam, makmumnya kita sebagai dan anak-anak salat tahajud. Kemudian ayo sholat hajat saya, sholat hajat 2 rakaat. Sampaikanlah keluh kesah kita kepada Zat yang menguasai jagat raya ini, pemilik alam semesta ini. Allah tahu persiskan keadaan kita, masalah kita, selesai insya Allah di atas hamparan sajadah itu. Ya deh. Kemudian yang kedua, apa dosa yang terbesar? Peringkat kedua apa dosa besar? Hukukul walidain. Apa artinya tadi? Durhaka kepada orang tua. Sampai dikatakan di Al-Quran ayat berapa? 23 surat Al-Isra. Ada yang hafal? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
aku sebagai Tuhanmu, kata Allah. Lalu yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Setelah menyembah kepadaku, apa kata Allah? Baktilah kepada kedua orang tua. Jangan pernah ucapkan uf itu apa? Ah malas pak, ah malas bu, itu termasuk kalimat yang bisa menyakiti hati orang tua kita. Dan itu sudah termasuk, ya, masuk nominasi yang durhaka. Kalaupun nggak bisa, belum bisa, tentu dengan kalimat yang baik. Mohon maaf ibu, ini sebentar lagi ini selesai, ini tinggal 1 lembar saja, sebentar saja ya bu. Jangan ini lagi murojaah ini. Pentingkan, utamakan sang ibu, ya. Allah memuliakan hambanya itu, bisa Allah sampai lebih mengalah daripada seorang hamba yang saat membaca Al-Quran sekalipun, saat dipanggil oleh ayah ibu, maka diutamakan panggilan ibu itu. Ya, mungkin pernah ada dengar kisah siapa yang saat sholat dipanggil oleh ibunya lalu nggak menjawab. Siapa namanya? Jures. Gimana beliau? Allahu Akbar. Ini kisahnya populer, di mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah bukan membantah, tapi sedang ingin melakukan sholat sunnah, tapi dia melakukan sholat sunnah itu padahal ibunya sedang meminta tolong kepadanya. Itu pun Allah murka, Allah nggak ridho. Dikedepankan dulu, ya, untuk melayani sang ibu. Allah rela untuk dinomorduakan pekerjaan yang membaca Al-Qur'annya. Tapi kalau memang itu adalah kewajiban, sholat yang wajib, maka ya harus didahulukan, karena itu adalah sholat sunnah. Baca Al-Quran pun begitu. Begitu luar biasanya, ya, penghormatan bakti kepada orang tua, sampai-sampai al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu. Maka ini kita bisa mulia dengan memuliakan ayah ibu kita tercinta, dan juga kita bisa terhina karena kita durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana kisah siapa? Uwais Al-Qarni. Karena baktinya kepada orang tua sehingga mendapatkan salam langsung dari Rasulullah. Padahal Rasulullah belum pernah ketemu dengan namanya Uwais Al-Qarni, pemuda dari Yaman itu. Sampai beliau sampaikan, wahai sahabat-sahabatku, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku. Ternyata Uwais Al-Qarni namanya populer di penduduk langit, menjadi perbincangan para malaikat karena buah baktinya kepada orang tuanya. Lalu apa kata Rasulullah? Mintalah doanya, karena doanya enggak pernah ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pelajaran buat kita. Lalu yang kedua, kisah yang hampir ya dibakar oleh Rasulullah, siapa? Sahabat Alqamah menyakiti ibunya, walaupun tidak dengan kata-kata, tapi dengan suatu perbuatan yang membuat ibunya kemudian tersakiti. Dengan Alqamah punya 2 kurma yang satu kurma biasa, yang kurma satu kurma ajwa, kurma Nabi. Yang kurma Nabi itu yang harganya mahal dikasih istrinya, sementara kurma yang harganya hanya 10 real itu ternyata dikasih ibunya. Ibunya ngelihat, ibunya tahu. Lalu ibunya merasa tersakiti, kenapa nggak berikan aku kurma yang sama seperti kurma yang diberikan istrinya. Nah, ini ternyata membuat Alqamah hampir saja di saat akhir hayatnya
mendapatkan su'ul khotimah sampai Rasulullah kemudian ingin membakarnya. Ada seorang sahabat mengabarkan, ya Rasulullah, Alqamah sedang dalam keadaan sakaratul maut, tapi tidak bisa dibimbing, ditalqin, tidak mampu mengucapkan kalimat apapun padahal ahli ibadah. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabatnya, apakah dia masih punya orang tua? Masih ada ibunya saja ya Rasulullah, panggil ibunya. Saat dipanggil, ibunya tidak mau. Kedua kali tidak mau. Kemudian yang ketiga, sampaikan kalau tidak mau, aku yang akan menjemputnya. Akhirnya ibunya mau. Di rumah Alqamah diperlihatkan, ibu, ini adalah putra ibu, tolong maafkan kalau ada kesalahan dari Alqamah putramu ibu. Apa kata sang ibu? Aku tidak sudi, tidak mau ya Rasulullah, dia sudah menyakiti hati dan perasaanku. Kalau ibu nggak mau memaafkan Alqamah, maka akan menjadi penghuni neraka. Tolong. Akhirnya apa? Nggak mau juga. Sehingga Rasul kemudian perintahkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kumpulkan kayu bakar, kemudian kita bakar Alqamah. Kayu bakar sudah tersiap dan api tidak disulutkan itu Rasulullah. Ibunya kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasul, benarkah engkau ingin membakar putraku? Benar wahai ibu, biarlah dia terbakar dengan api dunia daripada dia akan terbakar dengan api neraka karena kesalahan yang telah diperbuat selama ini kepadamu. Begitu mau disulut kayu bakar itu, ibunya kemudian mendekati Rasul, ya Rasulullah, aku maafkan anakku, aku maafkan anakku. Begitu setelah naikkan lagi, begitu Rasul mendengar bahwa sang ibu memaafkannya, lalu apa? Alqamah ditalqin oleh Rasul, ya Alqamah kemudian mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu wafatlah Alqamah dengan husnul khotimah. Seandainya tidak mendapatkan maaf dari sang ibu, maka Alqamah akan menderita saat akhir hayatnya, tidak dapat ridho orang tuanya. Ya dong, ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan manfaat, kita bisa menghindari kedua dosa-dosa yang besar ini, apalagi dosa-dosa yang sering dan mudah kita lakukan. Apa ini? Yang ketiga apa tadi? Dosa besar, berkata dusta, bohong, sampaikan apa adanya. Ya, karena ucapan inilah menjadi simbol keimanan kita. Dan karena ucapan ini juga kita divonis sebagai orang munafik. Munafik ciri-cirinya ada 3, semua di mulut semua. Idza hadasa kadzaba, ketika bicara dusta, ketika dipercaya berkhianat, kita berjanji mengingkari. Na'udzubillah min dzalik. Ya, insyaallah apalagi bulan Ramadan ini salah satu yang membatalkan pahala puasa adalah dusta. Apa itu yang membatalkan pahala puasa? Salah satunya dusta. Khamsatu asya tuhbitus shaum, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadhib, yaitu dusta. Puasa tapi nggak dapat apa-apa, ya, karena mulutnya tidak bisa berkata dengan jujur. Ya, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya dan menjadi amalan yang insyaallah akan mengantarkan kita semakin paham tentang agama, paham tentang bagaimana kita seharusnya bakti kepada seorang ibu dan juga taat kepada Allah, tidak pernah menduakan dengan apapun, sehingga insya Allah kita selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi